Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar. DPR mulai keringat dingin. Gaungan pecat Puan Maharani sebagai ketua DPR mulai menggema. Nasib DPR siap-siap dibikin rakyat seperti Nepal. Seperti di video kali ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa DPR tidak akan tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor. Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak dan kalangan bahwa DPR siap-siap akan dibikin rakyat seperti yang terjadi di Nepal jika tidak segera mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor dan meminta Puan Maharani untuk segera lengser atau mundur dari jabatan Ketua DPR. Sementara itu, Menkeu atau Menteri Keuangan Purbaya Sadewa sampai menginjak-injak dan menguliti borok DPR sehingga rapat tiba-tiba dihentikan oleh DPR. Gila, ini benar-benar ya, Menteri Keuangan yang baru mulai disukai rakyat dan beliau benar-benar tegas dan membongkar apa yang terjadi di DPR terhadap keuangan negara. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dan masih harus banyak mendengar masukan dari publik sebelum mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Oh, tidak akan tergesa-gesa ya judulnya ya. Benar-benar ini DPR ya. Ya. Komisi 3 DPR RI memastikan akan membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam waktu dekat. Namun pembahasan belit untuk merampas harta para koruptor itu masih menunggu tuntasnya agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pada akhir tahun 2025 mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, selain DPR masih membahas RUU KUHP, pihaknya juga tak mau ada kesan tergesa-gesa dalam pembahasan RUU perampasan aset. Parlemen masih akan menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dan terkait perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya itu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Iya, bentar. Oh, berarti benar ya. Ternyata Bu Puan Maharani, Ketua DPR yang terhormat ini, benar, beliau tidak akan tergesa-gesa untuk segera mengusahakan RUU perampasan aset terhadap koruptor sebagai undang-undang. Karena nanti takut salah apanya sih? Sementara undang-undang yang nggak tahu kita, ya entah apa itu undang-undang yang dibikinnya, bisa dikebut dalam 1 hari 1 malam selesai. Sementara RUU perampasan aset terhadap koruptor ini sudah bertahun-tahun masih meminta masukan-masukan dari berbagai kalangan atau elemen dari masyarakat. Dan takut katanya ada istilahnya tidak sesuai dengan rancangannya nanti. Itu maksudnya seperti apa? Kok sulit amat ya untuk mengesahkan sebuah undang-undang perampasan aset terhadap koruptor? Sulit amat. Benar-benar sulit oleh DPR, ya nggak? Sementara itu beberapa presiden terdahulu dan termasuk Presiden Prabowo saat ini telah menginstruksikan kepada DPR untuk segera membahas tentang RUU perampasan aset terhadap koruptor kepada DPR, tapi masih belum juga, malahan terkesan tidak perlu tergesa-gesa. Jadi jangan sampai rakyatmu marah yang kedua kalinya, jangan sampai majikanmu ngamuk lagi, nanti takutnya akan dibikin pula tuh seperti Nepal, ya nggak? Oke, lanjut. Gila ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Kehadiran belit ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan memberikan hasil kejahatannya. Setuju. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Yes. Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan. Iya.
beberapa kali. Ya, Pak D aja nih, Pak Jokowi juga sudah menegaskan. Pemerintah akan mendorong lagi. Masa saya ulang terus dan enggak. Iya. Sudah di DPR, sekarang turun saja di sana. Breaking news sekarang ini lagi ramai hashtag turunkan puan. Betul guys. Rakyat Hashtag Indonesia turunkan sudah puan. tahu Benar apa. guys. Berarti benar ya. Itu kuncinya ada di DPR selama ini. Di zamannya Pak Jokowi, di zamannya Pak Prabowo, sudah pernah menginstruksikan kepada DPR itu keputusannya ada di DPR. Kalau RUU perampasan aset terhadap koruptor itu segera disahkan, tetapi sampai saat ini masih belum juga. Dan saat ini yang lagi ramenya hashtag turunkan puan sebagai ketua DPR. Mantap ini ya. Oke, lanjut. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, sebuah aturan penting untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun, hingga kini undang-undang tersebut tak kunjung disahkan di DPR. Kekecewaan rakyat semakin memuncak karena tanpa undang-undang ini, koruptor akan terus merasa aman dan bebas merampas kekayaan negara. Sebagai ketua DPR, Puan Maharani dianggap memiliki tanggung jawab besar dalam mempercepat pengesahan undang-undang ini. Diamnya DPR membuat rakyat merasa dikhianati. Maka, suara rakyat pun bersatu. Turunkan Puan Maharani. Yes, turunkan Puan Maharani. Bukan Ya, lagi setuju, sekadar setuju. tuntutan, melainkan jeritan hati rakyat yang ingin melihat Indonesia bersih dari korupsi, adil bagi semua, dan tidak hancur karena ulah segelintir orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Selama undang-undang ini terus ditunda, rakyat percaya keadilan hanya akan jadi mimpi, dan korupsi akan terus dilindungi. Sudah saatnya rakyat bersuara lantang. Undang-undang perampasan aset harus segera disahkan, atau rakyat akan menuntut perubahan besar di kursi kekuasaan. Turunkan Puan Maharani. Ya, yes, benar. Turunkan Puan Maharani itu mantap, itu pas sekali ya. Karena selama ini masih belum juga itu, apalagi di pasnya beliau nih ya, di Bu Puan ini terkesan sekali RUU perampasan aset terhadap koruptor itu benar-benar lenyap, benar-benar hilang, silent, nggak terdengar sama sekali. Apalagi jangankan dibahas ya, nggak terdengar sama sekali gitu ya. Jadi sudah cocok tuh Ibu Puan ini diturunkan sebagai anggota DPR, ketua DPR gitu ya. Dan jangan sampai rakyatmu atau majikanmu ngamuk lagi gitu ya. Apalagi dibikin situ seperti Nepal. Itu ya nggak takut tuh. Oke, lanjut. Hancurkan beton dan pagar kantor DPR. Jadi kalau misalkan nggak ada perkembangan dan demo tanggal 25 Agustus kemarin itu nggak didengar juga sama pemimpin kita, mendingan kita langsung aja patungan buat sewa alat berat langsung aja. Tuh, lihat tuh. Sewa alat berat untuk menghancurkan pagar kantor DPR. Tuh, benar kan? Kabur negara chaos tanpa pemimpin. Kami malah Parlemen Nepal masa marak karena skandal korupsi. Istri mantan Perdana Menteri pun meninggal di tengah kerusuhan yang sedang terjadi karena rumahnya dibakar. Dan parahnya lagi, semuanya dijarah sama warga, mulai dari mall, supermarket, toko perhiasan. Imbas aksi pembakaran rumah mantan Perdana Menteri, militer pun evakuasi para pejabat dari rumah mereka menggunakan helikopter. Situasi ini makin memanas dan tidak kondusif. Kenapa bisa chaos dan tidak kondusif seperti ini? Jadi awalnya tuh Gen Z Nepal pada nge-spill kalau pejabat Nepal suka flexing kemewahan. Pejabatnya pada jalan-jalan luar negeri, anak pejabat pada pamer harta, padahal itu semua hasil dari korupsi. Iya. Viral, sosmed semuanya di banner di sana. Dari WhatsApp, Instagram, YouTube, pokoknya semua sosmed diblokir. Makin emosi deh warga Nepal, merasa bingung dong. Langsung tuh demo gede banget, pada pakai bendera One Piece. Mereka bilang nggak mau ada korupsi, nggak mau ada nepotisme dan sebagainya. Dan banyak juga yang bilang kalau aksi mereka ini terinspirasi dari demo Indonesia. Wow. Wah banget. Pada tembakin sampai 19 korban meninggal dunia. Warga Nepal makin panas, langsung gedung parlemen dibakar, rumah pejabat. Tuh, itu contoh itu. Perdana Menteri mundur, Presiden Nepal juga mundur. Benar-benar diingatkan kalau kekuasaan tinggi itu ada di tangan rakyat. Gimana? Iya. Demonstrasi di Nepal ini tulis di kolom komentar. Iya tuh, lihat kan? Itu ada buktinya di Nepal. Ini adalah contoh atau peringatan juga nih buat DPR yang ada di parlemen sana, anggota-anggota DPR yang ada di parlemen sana dan termasuk DPRD di seluruh Indonesia. Ini adalah peringatan buat kalian. Contoh buruk ini ya. Nah, jadi jangan menganggap remeh kekuatan rakyat, jangan mempermainkan rakyat, jangan mengolok-olokkan rakyat. Rakyat itu majikanmu, dengarkan masukannya, dengarkan jeritannya, rasakan gitu ya. Ini sudah digaji besar, ya nggak, masih ngeluh, terus rakyat pajakin gitu ya. Sudah keringatan, rakyat cari duit buat ngegaji mereka, malah dipajakin terus. Keluhannya nggak didengerin, permintaannya nggak didengerin gitu ya. Nah nanti kalau kalian mau itu DPR tuh DPRD tuh siap-siap tuh kalau ngamuk lagi tuh majikanmu, rakyat
Nah, jangan salahkan rakyat kalau kalian juga dibikin seperti Nepal gitu ya. Jadi jangan macam-macam sama majikanmu ya. Rata kau kalian nanti semua. Oke, lanjut. Saya tidak termasuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025 karena katanya tidak cocok dengan Indonesia. Ini lagi lucu banget nih ya. Negara kita katanya serius untuk memerangi korupsi. Presiden kita meminta dukungan masyarakat untuk tetap percaya kepada pemimpin negara kita untuk memerangi dan memberantas korupsi yang ada di negeri ini. Tapi kenapa RUU perampasan aset itu dibilang nggak cocok di Indonesia? Ini kurang cocoknya di mana nih? Kurang cocoknya di mana dan kurang cocoknya buat siapa? Kurang cocok untuk Indonesia atau kurang cocok nih buat para tikus berdasi yang takut akan hartanya mau disita? Jangan mau bodoh-bodohin rakyat lagi deh kalau dengan alasan sistem hukum. Kalau alasannya mau kajian, itu RUU perampasan aset itu udah dibahas dari tahun-tahun lalu. Rakyat udah teriak-teriak untuk pengesahan RUU perampasan aset. Makin lama RUU ini ditunda, makin banyak aset yang hilang entah kemana. Alasannya katanya tidak cocok dengan sistem Indonesia. Sekarang mau tanya, hukum Indonesia itu dibuat buat ngelindungin rakyat, buat ngejaga rakyat, bukan ngelindungin maling yang udah ngerugin rakyat, terus hartanya dibawa lari ke luar negeri. Rakyat maling untuk makan, itu dikejar habis-habisan loh Pak, dikeroyok habis-habisan. Tapi pejabat yang udah maling duit rakyat, yang udah ngerugin rakyat, yang udah makan duit rakyat, ya malah dilindungin dan bilang RUU ini nggak cocok. Aneh kan? Iya, malah dilindungi juga. Ya nggak? Itu contoh. Itu sudah banyak terbukti ya gitu ya. Itu buktinya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya sudah banyak buktinya. Koruptor besar-besaran ratusan triliun, bahkan ada yang ribuan triliun. Ada tuh kemarin 3.000 triliun gitu ya. Cuman dihukum 14 tahun penjara dan dendanya cuma 500 juta, ya nggak? Tapi kalau maling ayam, maling sendal di masjid gitu ya, maling mangga, maling kayu, itu hukumannya sudah hampir sama pula tuh dengan koruptor. Dan malahan itu koruptor, maling uang negara itu terkesan sekali dilindungin. Ketika ditangkap, mereka malah dijagain ketat, jangan disentuh. Tapi kalau maling ayam, maling receh gitu ya, itu habis babak belur dipukulin, sampai di penjara juga masih babak belur juga dipukulin. Tetapi kalau koruptor malah dilindungin, dijagain, dikasih baju bagus gitu ya. Rompi kan baju bagus itu, kecil rompi baju bagus, ya enggak? Nah, dikasih tempat duduk bagus gitu ya. Itulah bentuk jika hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang adanya di negeri Konoha, bukan di negeri kita, guys. Oke, lanjut. Koboy, Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi, yang tingkah lakunya absurd banget, tapi sekarang malah jadi respect. Gila nih Menteri, semuanya disikat. DPR disikat, pelaksana MBG disikat. Ini sih bener-bener Koboy, gokil. Ya gue harap sih kedepannya kinerjanya beneran terbukti. Ya karena menurut gue nggak ada masalah gaya kayak Koboy, tengil, tapi kerjanya bener. Iya, betul. Mantap nih Pak Menko baru ya. Kita tahu Pak, bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat jaganya. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun utang jatuh tempo, berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan, kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerahkan 800 triliun, pemerintah pada saat itu sampai 5 triliun atau lebih di bank sentral. Sistem kekeringan yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Iya. Dan sekarang saya datang sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanjaan, oke belanja ini cepat-cepat. Tapi yang kita tahu itu nggak semudah membalik tangan. Iya betul. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di sana, Pak balikin uangnya ke sistem. Apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah
real sector. Iya, mantap. Tuh mantap tuh ya. Saya ini lihat nih, dapat mobil mewah, ada 3 biji, ada 2 yang saya pakai, ada operasional 1 lagi. Terus dapat motor banyak, rumahnya gede dengan AC dan gratis semuanya. Tiap bulan saya dapat uang, gaji kecil Mas Anang, cuma 5 juta. Tapi kan take home-nya besar, 100 lah. Tadi malam aja saya tiba-tiba dapat masuk uang ke rekening kemarin, 40 juta. Untuk sesuatu kayak koordinasi apa? Koordinasi apa? Orang ngapa-ngapain, dapat uang 40 juta, dapat uang macam-macam gitu. Ada pendapatan upah, pungut pajak dan lain-lain itu kalau setahun dibagi 12 ya, range 150 sampai 200. Dan itu 150 juta uang itu loh. Karena kan kita bensin diganti, AC, listrik semua nggak bayar semua. Iya, wah. Ini adalah pengakuan dari salah satu pejabat yang merupakan jadi mantan artis ya. Nah, ini benar, semuanya dibayarin oleh negara, semuanya dibayarin dari uang rakyat itu, dari pajak rakyat ya. Semuanya dibayarin. Ya, semuanya, pokoknya nggak ada terkecuali, semuanya dibayarin. Ya nggak? Jadi kalau kerjanya nggak ada, yang seperti yang disampaikan beliau ini ya, padahal kerjanya nggak ada. Tapi uang inilah, tunjangan inilah, uang inilah, tunjangan itulah, itu semuanya dibayarin, tetapi kerjanya nggak ada gitu. Ya nggak? Kenapa sih negara harus seroyal itu kepada pejabatnya, tapi kepada masyarakatnya tidak gitu? Ya nggak? Itu yang menuai kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Antara rakyat dan pejabatnya itu berbedanya jauh sekali. Perbedaan jauh sekali gitu ya, antara pejabat dan rakyat itu jauh sekali. Sementara rakyat itu majikan kalian, tapi kenapa terkesan sekali diinjak gitu, terkesan sekali tidak dihargain gitu ya. Jadi payahnya mencari uang buat bayar pajak, tapi mereka kalian abaikan, gaji mereka kecil gitu ya. Apa salahnya sih tingkatkan upah minimum gitu ya, UMR, tetapi malah gaji pejabatnya, tunjangan pejabatnya, apa segala macam itu yang dinaikin, itu yang dikasih. Gila, ini kan negara sendiri tuh yang membuat, istilahnya yang memanjakan pejabatnya gitu ya. Jadi pejabatnya sih ya oke, saya dikasih ya saya terima, ya enggak? Ya gitulah kira-kira, ya enggak? Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.